bayangkan tiap pencairan dana desa, tahap pertama, tahap 2, tahap 3, itu 3 kali. Kemudian di dalam pencairan dana desa ini ada pencairan BLT. BLT ini bulan 1, bulan 2 sampai dengan bulan ke-12. Berarti efektif pencairan keseluruhan dana desa ini itu ada sebanyak 15 kali dalam satu desa. Untuk proses pencairannya ada konfirmasi, ada penyampaian LPG. Jadi tiap satu item pencairan itu bisa diurusi sebanyak 5 kali bolak-balik dari desa ke dinas PND. Keluhan ini sudah disampaikan oleh seluruh kabupaten kota ini yang menghambat realisasi pencairan tahap 2 karena kebijakan BLT. Tahun anggaran 2020 kemarin tidak ada pencairan per bulan, tetapi dia gelondongan, nanti desa yang ngatur mau dibayarkan bulan ke-1, bulan ke-2. Sekarang tidak bisa. Pencairan BLT diajukan dulu, kemudian nanti cair. Permintaannya lagi nanti masuk SPG, nanti penginputan ke ONSPAM, baru bisa cair. Jadi ini memang menjadi permasalahan sehingga terjadi penurunan kinerja di tahun anggaran 2020-21. Bisa dibayangkan di 2020 rata-rata desa pada bulan Mei sudah cair dana desa tahap 2. Kondisi sekarang per Juni baru ada 10 desa yang cair tahap 2. Terhenti semua, tidak boleh cair dana desa tahap 2 apabila pencairan BLT sampai dengan bulan ke-5 tidak tuntas pada 109. Sehingga ini menghambat apabila ada satu desa saja belum mencairkan BLT-nya sampai dengan bulan Mei, maka tidak akan ada lagi pencairan tahap 2. Tentunya ini menjadi resiko bersama bagi kita semuanya. Harus ada kekompakan. Saya khawatir dan curiga sama kebijakan tahun lalu akan lahir lagi PMK berikutnya apabila melihat capaian realisasi dana desa itu kurang, bisa jadi dialihkan dengan kebijakan-kebijakan lain. Mungkin besok Bapak Ibu Bendahara ada agenda, kita akan kumpulkan di dinas PND, kita akan kelompokkan bagaimana diakali ini supaya percepatan BLT. Kemudian Bapak Ibu, kami meminta dengan sangat dengan rekan-rekan di PND itu proses belajar, karena regulasi dari waktu ke waktu terus muncul. Tetapi intinya yang menjadi pegangan kita di pengelolaan tahun anggaran 2021 ini adalah ini PMK 222, mohon diikuti. Kemudian Permendes nomor 13 dan peraturan lembaga kebijakan negara tentang pengadaan barang dan jasa nomor 12 tahun 2019. Ini banyak perubahan. Perubahan yang bisa saya gariskan di Permendes nomor 13 ini, sebelumnya kebijakan dana desa itu hanya membiayai 3 bidang. Sekarang dengan lahirnya Permendes ini, seluruh bidang bisa dibiayai, termasuk di dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa bisa dibiayai. Termasuk di kegiatan pembinaan kemasyarakatan bisa dibiayai dana desa. Jadi tidak ada lagi pembatasan bahwa dana desa itu hanya untuk 3 bidang, yaitu bidang pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. Dengan lahirnya Permendes ini, seluruh dana desa termasuk untuk kegiatan pilkades itu bisa dibiayai dari dana desa, tetapi harus sesuai tentang prioritasnya. Tidak bisa keluar dari yang bukan prioritas dana desa 2021. Jadi kesimpulannya, dana desa itu tidak boleh keluar dari prioritas penggunaan. Sama halnya waktu asistensi kemarin, banyak desa yang mengajukan untuk perbaikan lapangan sepak bola yang menggunakan dari dana desa. Banyak tertolak karena untuk sarana prasarana olahraga tidak masuk dari bagian prioritas dana desa. Bukan kami tolak, tetapi kita mencoba memandu Bapak Ibu Kepala Desa
penggunaannya itu hanya untuk ketiga ini, itu pemulihan ekonomi, prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru. Untuk pemulihan ekonomi itu ini mendorong BUMDes, pengembangan usaha BUMDes, penyediaan listrik desa. Jadi mohon diinventarisasi kalau ada pun kegiatan yang sudah ditetapkan di APBDes tidak mencakup di prioritas ini, mohon tidak direalisasikan, di perubahan digeser, karena sudah pasti akan menjadi temuan. Kalau seumpamanya tim asistensi tidak teliti, ada kegiatan yang dibiayai dari dana desa tidak masuk dalam prioritas penggunaan dana desa, itu sudah dipastikan akan menjadi temuan. Kemudian untuk program prioritas nasional itu ini masuk di pendataan desa. Yang ini Bapak Ibu kerjakan itu kegiatan SDGs, itu yang didorong itu. Kemudian pengembangan desa wisata, itu bagian dari prioritas. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting, ini juga kita dorong. Kemudian desa inklusif untuk peningkatan keterlibatan perempuan desa serta mewujudkan kelembagaan desa, dinamis budaya desa dan adaptatif. Kemudian kebiasaan baru, inilah kebijakan yang baru-baru kita tuangkan di dalam perubahan penjabaran Perkades dengan desa aman COVID yang PPKM Mikro dengan pagu 8% dari jumlah dana desa dan BLT selama 12 bulan. Saya ingin pula memberikan gambaran bahwa perhitungan pagu dana desa bisa dipersiapkan dari sekarang untuk tahun anggaran 2022. Mungkin kebiasaan lama status desa yang kategori tertinggal itu mendapatkan pagu alokasi afirmasi. Sebelumnya ini alokasi afirmasi dari tahun 2016 besar komposisinya. Jadi alokasi afirmasi di 2020 itu ada 1,5% dari pagu. Untuk 2021 itu sisa 1%. Jadi indikator penilaian pagu dana desa ini mengalami pergeseran. Sekarang pendekatannya ke kinerja. Kalau dulu status desa tak tertinggal itu makin tinggi pagunya. Sama, tidak ada dari desa Batu Nilamu. Sekarang sisa desa Batu Nilamu yang status desanya tertinggal. Beliau, saya pernah komunikasi, kenapa sisa kita Pak Desa? Nah, bilang banyak paguku kalau tertinggal. Kebiasaan itu bergeser Bapak Ibu di perhitungan. Mungkin tahun-tahun sebelumnya tinggi pagutan. Sekarang saya lihat yang mendapatkan reward itu kurang lebih 300 juta, yang status desanya dari kategori tertinggal naik berkembang, dari berkembang naik maju, dari maju naik mandiri. Itu menjadi alokasi kinerja. Sekarang komposisinya 3%. Yang alokasi afirmasi sisa 1%. Kemudian alokasi dasar itu dulu 69%, sekarang sisa 65%. Jadi otomatis Bapak Ibu pasti merasa kurangi dana desaku, karena perhitungan berubah kebijakan. Alokasi formula dulu 28%, sekarang 3%. Yang alokasi formula ini itu perhitungannya berdasarkan dengan jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. Datanya semua ini data jumlah penduduk semuanya dari hasil penginputan Bapak Ibu di desa. Makanya mohon itu penginputan profil desa atau IDN betul-betul selektif sesuai dengan kondisi desa. Jangan lagi pakai pola cukup copy paste dari tahun lalu, sehingga ada perasaan turun dana desaku, karena data yang kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui itu IDN tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sepintas kami menilai, mengevaluasi kondisi di Bulukumba, sebenarnya tidak ada lagi status desa berkembang. Bahkan harusnya di Bulukumba sudah banyak kategori desa yang mandiri,
Yang bisa kita gambarkan anggaplah Bontobangun, Garanta, terus wilayah di sekitaran kota, anggaplah Polewali, Paenrek Lompoe. Itu sepintas kalau kita lihat harusnya sudah mandiri semuanya, tapi status desanya masih berkembang. Karena di proses penginputan itu tidak selektif, tidak detail, tidak menyeluruh. Kita cuma memindahkan data dari tahun sebelumnya di copy paste. Untuk wilayah Bontotiro kayak desa Bontotangan harusnya itu sudah mandiri. Karena kondisinya dilihat dibanding dengan desa-desa lain yang kayak di Baru, hampir seluruh desanya mandiri. Padahal kondisi kita, kondisi kehidupan masyarakat lebih bagus di Bulukumba dibanding di Kabupaten Baru. Saya bisa bayangkan kalau di Bulukumba belum ada desa mandiri, berarti kinerja dari 2016 sampai 2020 sangat terprosok. Karena itu tadi, kita tidak selektif di dalam pendataan. Kasih angan-angan kalau berhasil dinaikkan desa tahun depan daerah mandiri, dapat itu rewardnya apa? Salah satunya kemudahan di dalam pencairan dana desa. Cukup 2 kali saja, tahap 1 dan tahap 2. Ada pembeda dari yang reguler. Kalau reguler 3 tahap. Kalau yang untuk status desa mandiri itu cukup 2 kali pencairan tahap dana desa. Tahap 1 itu 40%, tahap 2 itu 60%. Jadi ada penyederhanaan aturan, ada perlakuan istimewa. Nah, ini untuk reward indikatornya itu pengelolaan keuangan 20%, pelaporan, kemudian capaian keluaran, dan indeks itu desata. Kalau dari status tak berkembang langsung naik mandiri itu tinggi poinnya. Dan apalagi dari tertinggal langsung menjadi maju itu tinggi poinnya. Jadi mohon menjadi perhatian itu Bapak Ibu, diklarifikasi baik-baik status desa sekarang apa statusnya. Ditargetkan tahun depan harus ada peningkatan. Saya singkat saja. Untuk kebijakan alokasi dana desa ini yang sumbernya dari APBD, bisa saya gambarkan itu mengalami penurunan. Pagu yang kita gunakan sekarang pada APBD Stat 2021 itu masih pagu pokok 2020 dari totalan 74 miliar. Sekarang pagu yang mau kita berikan nanti di APBD perubahan ini, di APBD perubahan itu sisa 68 miliar yang mau kita bagi-bagi. Jadi rata-rata desa kondisi paguta yang ada di APBD Desa ini sekarang itu akan dikurangi 80 jutaan sampai 110 jutaan di tiap-tiap desa. Jadi mohon jangan asik pakai itu ada data, karena tidak semuanya itu ADD yang tercantum di dalam APBD Desa itu mau kita realisasikan semuanya, karena ada pengurangan pagu. Ini kan ADD ini sumbernya dari DAU-nya juga Kabupaten Bulukumba dikurangi oleh pusat. Mau tidak mau berdampak ke kita, karena nominal ADD itu 10% dari nilai DAU kabupaten. Jadi hati-hati Ki. Mungkin kalau ada pembelanjaan beli kecamatan tunda itu dulu. Yang diprioritaskan itu belanja-belanja wajib kayak honor, siltap, tunjangan, iuran, biaya operasional kantor. Minta tolong itu dikendalikan karena ini bulan 6. Saya lihat sudah ada konfirmasi keuangan ADD bulan Junita itu sementara berproses. Mohon didiskusikan internal pemerintah desa yang mana prioritas itu saja dibelanjakan, yang tidak siap-siap digeser di perubahan. Kemudian saya mau gambarkan, karena masih banyak yang tidak tahu ini perhitungan ADD kenapa saya dapat pagu sekian. Jadi bisa saya sampaikan, pemberian pagu di masing-masing desa itu bukan keinginan pemerintah kabupaten. Jangan merasa kalau saya